Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Penil Surabaya, di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, di mana saya terberkati di pagi hari ini, yaitu melalui bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal dengan bangsa Israel? Kebesaran bangsa Israel yang tangan Tuhan menopang selalu untuk bangsa Israel. Bahkan Tuhan menjanjikan untuk bangsa Israel menjadi besar dan kuat. Tetapi ketika zaman Manase bin Hizkia, Tuhan jemu akan kebaikannya. Tuhan menolak bangsa Israel, bahkan sampai dengan Nabi Yeremia sampai berlutut dan meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan menyuruh Tuhan untuk mengingat-ingat akan nubuatannya, akan perjanjiannya dengan bangsa Israel, supaya mengampuni bangsa Israel. Di mana kekejaman di saat dipimpin oleh Manase bin Hizkia, bahkan sampai mengorbankan anaknya sendiri untuk dewa-dewa yang mereka sembah. Saya belajar dari sini bahwa Tuhan sendiri bisa memiliki rasa jengah akan pengampunan, apalagi kita sebagai manusia yang apa daya, yang tidak memiliki kekuatan di dalam dunia ini, ataupun dimanapun kita nggak memiliki kekuatan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara, kita telah diperingatkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, yaitu kita telah mendengar dari bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi dari bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Tuhan ingin kita lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih banyak mengorbankan waktu, bahkan kita harus menginjak ego kita, menginjak harga diri kita sendiri. Lawan terberat kita adalah menginjak ego kita sendiri dan mengalahkan roh-roh jahat di luar kita, supaya kita lebih takut lagi akan Tuhan. Tuhan hanya melihat hati kita, di mana orang bisa melihat sikap kita, perilaku kita, tetapi di dalam hati kita, kita masih menyimpan dendam ataupun menyimpan kejelekan akan saudara-saudara kita. Tuhan tahu isi hati kita, tapi orang juga tahu akan perilaku kita, tidak tahu akan isi hati kita. Itu juga tertuang di dalam Amsal 26 ayat 23 sampai dengan 24. Begini bunyi firman Tuhan, 23, seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikian bibir manis dengan hati jahat. 24, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dari datang hati dikandungnya, tetapi dari hati dikandungnya tipu daya. Ini juga memperingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa orang bisa melihat dari permukaan kita, dari perilaku kita, tetapi Tuhan sendiri yang melihat hati kita. Jadi bagaimana sikap kita supaya berkenan kepada Tuhan? Yaitu kita harus benahi dari dalam hati kita,
supaya terpancar cahaya akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ingat, hati kita yang dinilai pada Tuhan, hati kita yang dilihat oleh Tuhan, bukan sikap kita yang baik, sikap kita yang manis di hadapan sesama kita, di hadapan saudara-saudara kita, tapi hati kita masih menyimpan dendam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup Gemar pada pagi hari ini dengan doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa akan peringatanmu bahwa sejarah yang telah Kau catat melalui bangsa Israel, Engkau menegur kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Engkau, dan supaya perilaku kami mencerminkan akan Engkau, dan Engkau melihat hati kami Tuhan, bukan siapa kami, tapi hati yang Engkau lihat pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah menegur kami dan Engkau telah menguatkan kami melalui Gemar pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam Gemar.